Terus yang kedua, prediksi saya yang kedua. Prediksi yang saya kedua, walaupun ya, dia udah berupaya nggak berhasil dia ternyata ada perlawanan rakyat misalnya, dia juga menyiapkan plan B-nya. Plan B-nya yaitu tetap ada pilpres dan pemilu, tetapi tanpa Anies. Wah, ini prediksi yang kedua nih. Bisa dua pasang, si Bas, bisa dia berikan setting. Yang penting yang menang kedua-duanya adalah bagian dari kepentingan oligarki. Tanpa Anies. Nah kita lihat tanda-tandanya. Ya, pertama dengan kasus Joni Plate, ya, belum lagi Partai Demokrat nih kita nggak tahu nasibnya dengan Mahkamah Agung apa dituntut atau banyak upaya atau banyak lagi atau kan Formula E lagi mau diungkit-ungkit nih KPK udah diperpanjang nih masa jabatannya. Jadi tanda-tanda nih kan Allah sudah memberikan kepada kita ya Ustaz ya, diberikan kepada kita untuk membaca tanda-tanda gitu. Nah, kalau kita membaca tanda-tanda, jadi sah-sah aja. Wah ini arah kemana nih? Nah, dikira ini kita masyarakat ini bodoh ini. Kita bisa melihat arah-arah ke sana gitu. Nah, kalau saya lihat tetap ada pilpres tapi tanpa Anies. Siapapun yang pasang satu duanya silahkan. Nah, yang ketiga, walaupun ada pilpres dan pemilu dan ada 3 pasang, tapi antara pasangan Prabowo dengan Anies terpisah, Ganjar berdiri sendiri. Karena apa? Ya, secara irisan masa, riset yang kita baca itu, sebanyak berapa riset-riset, ternyata irisan basis masa antara Prabowo dengan Anies ini masih banyak beririsan. Nah, kalau mereka ini dua terpecah dengan pasangan, kan bisa aja dengan operasi intelijen dan politik sah saja, carikan aja wakilnya, ya dipaksa wakilnya yang lemah lah gitu kan. Dengan operasi politik, ya akhirnya Prabowo yang lemah, Anies yang lemah, akhirnya mereka sama-sama lemah, yang menang ya Ganjar sendiri, gitu. Misalnya sekarang kita lihat nih Ganjar pasti akan merangkul dari kelompok Islam nih. Nah, sekarang dia tiba-tiba putus Islam, mulus-ulus seperti yang diberitakan dengan imam besar Istiqlal kan, diulus-ulus. Ini kan arahnya kita udah tahu nih segmen pasar apa yang dia mau ambil. Ya segmen pasar ini otomatis irisannya masih sama dengan yang Prabowo dengan Anies gitu. Sedangkan dari kubu Ganjar dia berdiri sendiri, kubu nasionalis. Nah, ditambah dengan 10-20%, 15% dia dapat dari kubu dari kanan. Selesai, menang dia satu periode. Nah, ini prediksi saya ketiga. Nah, prediksi saya yang keempat, terlepas berapapun pilpres dan pemilu, ya, pilpres dan pemilu mau 2 pasang, 3 pasang, 10 pasang, 0%, pemilu terjadi chaos. Karena apa? Kalau pemilu chaos, bisa mengajukan dekret dong. Dekret atau triumvirat, kayak apalah. Kembali ke Undang-Undang Dasar. Kalau ada triumvirat kembali ke Undang-Undang Dasar, ya kembali bisa maju dong Pak Ade kita. Ya, di Undang-Undang Dasar kita kan nggak ada batasan. Dan pemilihannya melalui MPR. Nah, ini prediksi saya yang keempat. Kalau prediksi saya yang kelima, ini adalah namanya terjadinya sebuah extraordinary case. Di sebuah kejadian luar biasa yang kita pun nggak bisa itu terjadi. Misalnya, ada tokoh-tokoh politik kunci, ya yang sekarang ini sebagai kingmaker tiba-tiba walau alam ya meninggal. Kulun nafsin zaikatul maut. Ya Ustaz ya, setiap orang hidup pasti akan mati. Ya semua mati. Ya nggak tahu kita ajal kan. Tiba-tiba dia mati, pasti berubah konstelasi politik ini. Ya. Kita nggak bisa sebut orang lah namanya, nggak boleh. Itu mendahului Tuhan. Ya. Yang penting kita tahulah siapanya. Ya, kita silakan berimajinasi. Siapa tiba-tiba dia meninggal, langsung berubah di politik, ya. Ya, siapa yang paling cepat, paling kencang ya itulah yang. Nah, 5 prediksi ini bisa juga benar, bisa salah betul, atau bisa kombinasi, bisa aja. Ya. Ini menurut saya Bang Hersu sedikit prediksi yang bisa, ya silakan masyarakat